Paku wasiat. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seorang tetangga yang rumahnya berdempetan dengan rumah Abu Nawas. Tetangga ini bernama Abu Jahil. Ia berhasrat sekali ingin membeli rumah Abu Nawas. Namun tak ada sedikit pun niatan Abu Nawas untuk menjual rumahnya. Berbagai macam rayuan dan bujukan Abu Jahil tak membuat Abu Nawas tergiur. Ia tetap teguh pada pendiriannya. "Bagaimana suamiku? Apakah Abu Nawas bersedia menjual rumahnya?" tanya sang istri kepada Abu Jahil. "Sepertinya dia tidak akan menjualnya, padahal sudah aku tawar dengan harga tinggi, tapi dia tidak tergiur," jawab Abu Jahil. "Wahai suamiku, kita harus bisa mendapatkan rumah Abu Nawas, entah dengan cara apapun, supaya rumah kita menjadi besar dan luas," ucap sang istri. Setelah berpikir agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide yang super jahat. "Wahai istriku, kita bikin supaya Abu Nawas tidak betah tinggal di sini. Dengan begitu, dia pasti akan menjual rumahnya," usul Abu Jahil. "Bagaimana caranya?" tanya sang istri penasaran. "Kita kerjain saja Abu Nawas setiap hari," jawab Abu Jahil. Mulai sejak saat itu, mereka suka membuat kesal Abu Nawas terus-menerus. Ia menimbulkan percekcokan. Pernah suatu hari ketika Abu Nawas hendak pulang ke rumah, ia berjalan melewati rumah Abu Jahil. Tiba-tiba diguyur seember air oleh Abu Jahil. Sontak saja hal ini membuat Abu Nawas marah. "Kamu benar-benar keterlaluan, Abu Jahil," kata Abu Nawas penuh emosi. Akibatnya terjadilah pertengkaran sengit antara Abu Jahil dan Abu Nawas. Mendengar ada kegaduhan, para tetangga pun segera datang untuk melerai mereka. "Lihatlah yang dilakukan Abu Jahil," teriak Abu Nawas dalam kondisi basah kuyup. "Sabar Abu Nawas, sabar, jangan terbawa emosi. Mungkin Abu Jahil melakukan itu tanpa sengaja," ujar salah satu tetangganya. "Kalian selalu saja membelanya. Setiap kali dia berbuat jahat kepadaku, kalian menganggapnya tidak sengaja. Lalu apa maksudnya?" ucap Abu Nawas sangat kesal. Karena kecewa, akhirnya Abu Nawas langsung masuk ke dalam rumah. Setibanya di rumah, ia duduk di kursi dan termenung. "Aku sudah tidak betah tinggal di sini. Setiap hari Abu Jahil membuatku kesal. Kalau diladenin pasti ujung-ujungnya selalu ribut. Tidak ada jalan lain kecuali aku menjual rumah ini dan membeli rumah lagi di tempat lain," pikir Abu Nawas. Hari berikutnya, Abu Nawas mengumumkan kepada para tetangga dan kawan-kawannya bahwa dia berniat menjual rumahnya dan menjauh dari tetangganya itu. Beberapa orang dari mereka menasihati, "Menjual rumah itu rugi Abu Nawas, carilah solusi lain." Namun Abu Nawas tetap bertekad menjual rumahnya karena dia ingin hidup tenang. Kabar tentang akan dijualnya rumah Abu Nawas sampai juga ke telinga Abu Jahil. "Wahai istriku, ada kabar gembira. Akhirnya Abu Nawas bersedia menjual rumahnya. Kita harus segera membelinya sebelum keduluan orang lain. Rencanaku ternyata berhasil," kata Abu Jahil kegirangan. "Tapi apa mungkin Abu Nawas mau menjualnya kepada kita?" tanya sang istri. "Itu soal gampang. Kita turuti saja berapa harga permintaannya. Nanti kita tambahin," ujar Abu Jahil. "Ya sudah, pergilah dan temui Abu Nawas. Minta maaf kepadanya dan tambahkan penyesalanmu."
Lalu mintalah dia untuk menjual rumahnya kepadamu. Saran sang istri. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata sudah banyak orang yang berniat membelinya. Mereka rata-rata menawar dengan harga murah. Lalu ada salah satu dari mereka berani membayar sesuai permintaan Abu Nawas. Hampir saja Abu Nawas memberikannya, tapi langsung dicegah oleh Abu Jahil. Tunggu dulu Abu Nawas, jangan kau jual dulu. Aku tahu selama ini aku selalu membuatmu kesal. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku tak menyangka kau akan sampai menjual rumahmu. Aku turut menyesal Abu Nawas, ucap Abu Jahil pura-pura sedih. Bila engkau berkenan menjual rumahmu kepadaku, aku akan membelinya sesuai harga permintaanmu, rayu Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tapi aku akan menjualnya dengan harga mahal Abu Jahil, ujar Abu Nawas. Sudah, katakan kepadaku Abu Nawas, berapa harga yang kau minta? Aku akan menambahinya, balas Abu Jahil. Baiklah, aku akan menjualnya kepadamu, tapi ada syaratnya, ucap Abu Nawas. Utarakan saja kepadaku apa syaratnya, tanya Abu Jahil. Jadi gini, di rumahku ini ada sebuah paku wasiat yang sangat berharga. Aku tidak akan memindahkannya apalagi sampai menjualnya. Karena paku tersebut adalah warisan dari ayahku. Dan ayahku mendapatkannya dari warisan kakekku. Paku itu begitu dibanggakan oleh kakek dan ayahku, sampai-sampai mereka berdua berwasiat kepadaku agar tidak boleh melalaikannya. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang hadir heran dan bertanya, sebuah paku? Apa kami tidak salah dengar Abu Nawas? Dengan percaya diri Abu Nawas kembali berkata, iya benar, sebuah paku, tapi itu bukan sembarang paku. Paku tersebut adalah paku warisan yang harus aku jaga. Aku bersedia menjual rumah asalkan paku tersebut tetap di tempatnya. Dengan demikian, kapan saja aku berhak melihat dan memastikan keberadaannya. Mendengar persyaratan tersebut, Abu Jahil tidak keberatan. Tidak masalah Abu Nawas, kapanpun kamu mau, kamu boleh menengok paku wasiatmu. Kalau boleh tahu, di mana tempat paku tersebut? Tanya Abu Jahil. Paku tersebut tertancap di ruang makan, jawab Abu Nawas. Mereka berdua lalu menandatangani jual beli rumah dengan ketentuan syarat yang diajukan Abu Nawas. Abu Jahil senang bukan main karena dia berhasil membeli rumah Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, saat waktunya sarapan pagi, Abu Nawas mendatangi rumahnya yang sudah dijual. Ia masuk ke ruang makan hanya untuk menengok pakunya. Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahil dan istrinya yang sedang sarapan mengajaknya untuk makan bersama. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas menerimanya. Begitu juga saat jam makan siang. Abu Nawas kembali datang dengan alasan yang sama, yaitu menengok paku wasiatnya. Karena Abu Jahil dan istrinya sedang makan siang, ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama mereka. Lagi-lagi, tawaran tersebut disambut hangat oleh Abu Nawas. Dan ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Jahil dan istrinya makan malam, Abu Nawas kembali datang dengan alasan menengok paku wasiatnya. Abu Jahil dan istrinya yang sedang makan malam kembali mengajak Abu Nawas untuk makan bersama. Begitulah seterusnya hampir setiap hari. Abu Nawas datang ketika saat waktunya makan. Hal ini lama-lama membuat
Abu Jahil dan istrinya merasa terganggu, tapi mereka tak berani melarangnya, sebab mereka telah menyepakati perjanjian tersebut saat membeli rumah Abu Nawas. Bahkan setiap Abu Jahil dan istrinya akan tidur malam, mereka selalu diganggu oleh kedatangan Abu Nawas. Akhirnya Abu Jahil tak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Kemarahannya ia lampiaskan kepada istrinya, sehingga terjadilah pertengkaran antara Abu Jahil dan sang istri. Abu Jahil pun merasa menyesal telah membeli rumah Abu Nawas. Esok harinya, ketika Abu Nawas datang, Abu Jahil berkata, "Abu Nawas, silahkan kamu beli kembali rumahmu ini. Aku sudah tidak tahan dengan kelakuanmu." Abu Nawas pun menjawab, "Dengar ya Abu Jahil, pantang bagiku untuk membeli sesuatu yang sudah aku jual." Abu Jahil lalu mencoba menawarkannya kepada orang lain, tapi tidak satu pun yang bersedia karena mereka tahu resikonya. Terpaksa Abu Jahil mengembalikan rumahnya kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti uang sepeser pun. Jebakan untuk si pencuri. Pada suatu hari, di sebuah komplek di perumahan kota Baghdad, dibuat gempar oleh pencurian di rumah saudagar kaya raya. Duit ribuan dinar lenyap di gondol maling. Nampaknya maling tersebut sangat profesional. Selain sukses membobol rumah saudagar yang dijaga lumayan ketat itu, petugas juga belum bisa mengendus siapa pencurinya. Sang saudagar penasaran dibuatnya. Duit yang dicuri itu baginya tidak begitu besar dibanding hartanya yang bejibun. Masalahnya, siapa pencuri itu yang membuat dia penasaran harus diusut tuntas. Masalahnya juga sudah sepekan, para petugas belum juga bisa membongkar kasus ini. Namun, pada akhirnya saudagar membuat keputusan. Barang siapa yang mencuri hartanya dan mau mengembalikan, selain diampuni, si pencuri akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicurinya tersebut. Pengumuman tersebut ternyata tak mengundang minat maling itu. Si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Tidak putus asa, sang saudagar akhirnya membuat sayembara, yaitu barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut, maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut. Dan tentu saja sayembara ini sangat menarik warga Baghdad. Banyak sekali orang yang mendaftar untuk ikut ambil bagian termasuk si pencuri itu. Awalnya, si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Baghdad dengan membawa harta curiannya itu. Namun setelah dipikir-pikir, kepergiannya hanya akan membuka aibnya. Ya mending ikut sayembara saja. Oleh karena itu, si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara. Dia semakin merasa aman. Saat berkumpul dengan peserta sayembara, dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar. Namun, begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari sayembara, sang saudagar akhirnya mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas. Namun sayangnya, Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damaskus dan baru bisa pulang esok harinya. Dan semua harapan kini bertumpu pada Abu Nawas. Kasak-kusuk begitu gencar di kalangan warga. Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguak teka-teki tersebut. Sementara itu, si pencuri hatinya menjadi ciut karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa tongkat banyak sekali. Kemudian
dia membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir, sambil berpesan, "Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai. Kalian bawa pulang, besok bawa kembali ke sini. Jika salah satu di antara kalian pencurinya, maka tongkat akan bertambah 1 telunjuk. Yang bukan pencuri, maka tidak usah khawatir," ujar Abu Nawas. Kemudian semua warga pulang, dan si pencuri bingung bagaimana bisa lolos di esok hari. Setelah memeras otak, dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya. Keesokan harinya, semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas. Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut, Abu Nawas langsung menangkapnya karena tongkatnya menjadi lebih pendek. Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya. Dan akhirnya Abu Nawas berhak atas uang 1.000 dinar. Namun uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin kota Baghdad. Abu Nawas naik tahta gantikan raja berkat jawab 3 pertanyaan aneh. Abu Nawas mujur banget naik tahta gantikan baginda raja setelah bisa menjawab 3 pertanyaan aneh. Bermula ketika raja mengutus para pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Segera Abu Nawas datang ke istana. Saat itu dia tahu raja sedang kesal, jadi tidak berani menatap wajahnya. "Abu Nawas, kenapa kau tidak datang untuk melihatku hari ini?" tanya raja dengan singkat. "Saya mohon ampun dengan sangat, baginda raja. Saya punya banyak pekerjaan untuk diselesaikan," jawab Abu Nawas. "Jadi kau pikir pekerjaanmu itu lebih penting daripada aku?" tanya balik raja dengan sangat geram. Abu Nawas terdiam. Kemudian raja melanjutkan, "Aku ingin menanyaimu beberapa hal. Kau harus jawab dengan benar. Kalau kau tidak bisa menjawab, aku akan menghukummu." "Apa saja, baginda?" "Pertama, apa yang Tuhan kerjakan sekarang? Kedua, berapa banyak bintang di langit? Ketiga, di mana titik tengah bumi?" tanya raja. Abu Nawas menjawab, "Saya mohon ampun, baginda. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu sekaligus. Baginda harus memenuhi persyaratan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu." "Apa itu?" tanya balik raja kepada Abu Nawas. "Jika Anda bersedia turun dari tahta, saya akan duduk di atasnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda," jawab Abu Nawas. Raja lantas turun dari tahta. Abu Nawas menduduki tahta sultan itu. Kakinya menginjak tikar yang terbuat dari kulit kambing. "Abu Nawas, jawab pertanyaanku," perintah raja yang berdiri kesal di atas lantai. "Pertanyaan pertama Anda, apa yang Tuhan lakukan hari ini?" "Baru saja Tuhan membuat Anda turun dari tahta dan mengangkat seorang manusia awam, Abu Nawas, ke tahta negeri ini," jawabnya. Suasana di sana menjadi hening sebelum raja bertanya, "Bagaimana tentang pertanyaan kedua? Berapa banyak bintang di langit?" "Baginda, jika Anda benar ingin tahu jumlah bintang di langit, biarkan saya memberitahu Anda," ujar Abu Nawas. Tangan kanannya mengambil tikar kulit kambing dari kakinya. "Jumlah dari bintang-bintang sama dengan jumlah bulu di kulit kambing ini. Anda dapat menghitungnya.
jika Anda tidak percaya kepada saya. Siapa di dunia ini yang dapat menghitung bulu-bulu kambing? Tanya raja sedikit kesal. Abu Nawas menjawab, Pak, itu persoalan yang sama terjadi pada bintang. Siapa di dunia ini yang mampu menghitung bintang-bintang? Hanya Tuhan yang tahu. Baiklah, sekarang aku ingin tahu, di mana tengah dari bumi? Cepat jawab. Abu Nawas sekonyong-konyong merenggut tombak di sampingnya. Ia lempar tombak itu ke lantai. Tombak itu menancap di depan raja. Baginda, itu merupakan titik tengah bumi. Kalau Anda tidak percaya kepada saya, perintahkan orangmu untuk mengukur jaraknya dari barat, timur, utara, selatan. Abu Nawas, siapa yang bisa mengukur jarak itu? Tanya raja. Anda benar, Baginda, hanya Tuhan yang tahu titik tengah, bukan Abu Nawas, juga bukan raja. Abu Nawas menjawab tenang. Saat ia mendengar jawaban itu, raja menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar seorang yang cerdas dan bijaksana. Ia mencintainya lebih dari sebelumnya.